Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisanak yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra. Ya, untuk saat ini Kisanak semua kita akan uh, membahas mengenai budaya sadranan ya, atau nyadran atau nyekar ya. Yang nyekar itu yang berkunjung ke makam sanak keluarga, kemudian berdoa di sana, dan ini sangat kental sekali budaya ini di Indonesia ya. Nah, untuk itu kita nggak berlama-lama lagi, yuk kita belajar bareng-bareng. Siapkan kopinya dan bakar rokoknya. Ya, sadranan ya, Kisanak semua, atau nyekar kalau dalam bahasa Jawa. Nah, kita ketahui bersama ya bahwa ini sangat membudaya sekali di Indonesia dengan berkunjung ke makam keluarga yang sudah meninggal dunia, istilahnya seperti itu. Nah, sebenarnya sejak kapan sih budaya ini berkembang gitu ya? Nah, sebenarnya sudah dari masa-masa lalu ini secara turun-temurun yang kemudian diadopsi oleh anak cucunya atau mungkin penerus generasi penerusnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di kitab Negara Kertagama ya, para raja pada masa lalu pun juga melakukan tradisi ini, nyadran ya, ke leluhur-leluhur mereka yang sudah meninggal dunia gitu. Nah, karena pada waktu itu belum ada makam seperti sekarang, tetapi masih dicandikan ya, mereka pun juga melakukan kunjungan itu seperti yang dilakukan ya, contohnya adalah Prabu Hayam Wuruk ya. Nah, ini tertulis di kitab Negara Kertagama. Beliau mengunjungi candi-candi makam para leluhurnya, seperti contoh satu di Candi Simping, yaitu tempat pemakamannya ya, atau perabuan Raden Wijaya. Nah, dan ini terus menerus ya sampai akhirnya pada masa kita sekarang gitu. Nah, dan tentunya kita pun akan bertanya-tanya ya, Kisanak semua, kenapa sih kalau kita nyadran ya ke makam leluhur kita gitu kan, entah itu berupa candi atau berupa bentuk makam kuburan seperti sekarang gitu kan, kita selalu membawa bunga ya. Kemudian kenapa kok bunga itu harus ada airnya atau dimasukkan ke air ya. Dan selanjutnya adalah ini yang nggak pernah dibahas oleh seseorang, yaitu kita tidak boleh membelakangi matahari ketika mengunjungi makam leluhur ya, atau saudara-saudara kita seperti itu. Nah, untuk ini kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, kenapa sih kita kalau ke makam para leluhur kita ya, para pendahulu kita, kok bawanya bunga gitu ya, kok nggak bawa jajan aja atau bawa makanan gitu kan, bawa roti, bawa gorengan gitu kan, kenapa nggak gitu ya. Nah, tapi kenapa kok bunga gitu. Dan tentunya ini memiliki makna filosofis yang tidak pernah diinfokan oleh orang-orang tua kita di masa kini gitu ya. Jadi gini, kenapa kok bunga ya. Jadi
itu adalah sebuah pengharapan. Ya. Oh, gini dulu rekan-rekan. Kita di Jawa, orang-orang di Jawa itu suka sekali memberikan ajaran secara sanepo ya, sanepan dalam bahasa Jawa. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan perumpamaan, ya. Jadi maksudnya di sini adalah bunga, ya, bunga itu sebagai perumpamaan, ya, sebagai bentuk perumpamaan, gitu ya. Kenapa kita berkunjung membawa bunga dan kita menaburkan bunga di pusara makam itu? Ya. Di situ adalah sebuah pengharapan, ya. Semoga apa yang telah kamu perbuat, maksudnya orang yang sudah meninggal, semoga selalu mewangi. Mewangi ini maksudnya selalu diingat oleh orang-orang di sekitar ataupun oleh keluarganya, seperti itu. Diharapkan segala perbuatannya, segala pemikirannya itu menjadi contoh untuk masyarakat dan keluarga, gitu. Makanya di sana disimbolkan bunga, gitu kan, biar mewangi, biar kapanpun terus mewangi, seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa selalu kita juga harus kasih air? Gitu. Apakah orang yang mati itu haus? Gitu? Enggak ya, jelas tidak haus ya. Jadi gini, seperti yang kita ketahui, air adalah salah satu media untuk menyuburkan tanah. Ini secara ilmiah juga. Jadi kenapa kita membawa air ke sana dan kemudian kita siramkan di situ airnya, ya. Sekali lagi bukan karena orang yang mati itu haus, tidak, ya. Tetapi itu adalah bentuk pengharapan, ya, bentuk perumpamaan, dan kita mengharapkan semoga orang yang meninggal ini dalam artian di sini subur, ya. Subur itu hidup enak, istilahnya seperti itu, enak, gitu kan. Maksudnya apa? Semoga Anda ketika di alam sana menikmati segala bentuk istilahnya apa ya, kenikmatan yang ada di sana, menikmati apapun pemberian Tuhan yang ada di sana, seperti itu. Jadi itu adalah sebuah doa, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang mungkin ini sangat penting juga, yang tidak pernah dibahas oleh orang-orang tua kita ketika kita tanya kenapa kita ke kuburan itu atau ke makam itu tidak boleh membelakangi matahari, gitu kan. Ilustrasinya seperti ini, kisah anak semua ya. Andaikan ini makam, ya. Ini adalah sebuah makam. Kemudian matahari terbit dari timur, ya. Posisi masih ada di timur. Kemudian orang kita, karena dia ada di timur, kemudian kita membelakangi matahari seperti ini. Ini matahari, ya. Dan ini orangnya. Ini orang dulu mengatakan nggak elok, ya, nggak elok, ya, tidak bagus, tidak baik, gitu kan. Tetapi tidak dijelaskan kenapa, gitu, ya. Nah, ini tujuannya kenapa? Seharusnya karena kita tidak boleh membelakangi, harusnya kita posisinya ada di sini, di barat, gitu. Jadi matahari ada di sini, ya. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya, ketika matahari di barat kita nggak boleh di sini, gitu ya, tapi kita harus di sini. Nah, itu dulu yang sering dibahas oleh orang-orang tua masa lalu, tapi kenapa, gitu kan? Nah, gini filosofinya, kenapa kita tidak boleh membelakangi matahari, ya? Jadi ini adalah sebuah pengharapan sebenarnya. Jadi ini matahari, ya. Nah, ketika kita berdoa di pusara itu, di makam itu, kita mengharapkan apa? Doa kita selalu mendapatkan sinar suci Tuhan, ya. Dan akhirnya Tuhan itu diibaratkan sebagai matahari
ya diumpamakan sekali lagi ya sebagai matahari yang menyinari. Jadi doa kita selalu tersinari oleh matahari yang disaksikan oleh Tuhan. Seperti itu. Dan kemudian juga bisa juga diartikan sebagai ketika kita berdoa, semoga orang yang meninggal selalu mendapatkan jalan terang. Gitu ya. Selalu mendapatkan sinar suci Tuhan, mendapatkan terang. Atau dalam bahasa sederhananya mendapatkan surga seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sanepan ya saya bilang, sanepan atau perumpamaan ketika masyarakat Jawa itu memberikan sebuah ajaran kepada anak-anaknya, cucu-cucunya gitu. Nah, kewajiban kita saat ini karena kita sudah mengenal berbagai macam media, kita harus tanya, gitu kan? Kenapa kita harus ke makam itu harus bawa bunga, pakai air, ya kan? Kadang ada lagi yang bawa dupa, gitu. Terus kenapa nggak boleh membelakangi matahari? Dan dimaksud itu tujuannya, seperti tadi ya. Perkara nanti yang di makam itu mendapatkan tempat di sisi Tuhan ataupun tidak, kita tidak tahu. Yang jelas tugas kita, kewajiban kita adalah mendoakan. Gitu. Ya kan? Apakah ketika kita kalau kita ke makamnya malam berarti kan nggak dapat sinar suci Tuhan gitu kan? Enggak ya. Jadi ini hanya sebuah ajaran, gitu. Ajaran moralitas, ajaran etika yang diajarkan oleh para leluhur kita, agar kalau kita ke makam itu pagi hari, siang hari atau sore hari dan tidak membelakangi matahari, gitu kan? Karena mungkin kalau kita refleksikan ke zaman sekarang, orang kalau ke makam umum tengah malam takut ya, gitu. Jadi untuk itu para leluhur kita, orang-orang tua kita zaman dahulu memberikan solusi, gitu loh. Nggak usah malam-malam, tapi pagi saja. Tapi jangan membelakangi matahari. Bawa bunga, bawa air, gitu. Ya. Dan itu adalah sisi moral yang, sisi etika yang ada di dalam ajaran-ajaran masa lalu. Seperti itu kisah anak semua ya. Nah, mungkin ini saya membahasnya dari sisi falsafah Jawa ya. Ya mungkin ada rekan-rekan saya, rekan-rekan kita semua yang ada di seluruh Indonesia, entah itu di Bali, di Madura atau dimanapun ya, di Kalimantan, mungkin juga punya sisi filosofi yang berbeda dengan apa yang ada di Jawa. Yuk saya undang untuk share di bawah, untuk komen di bawah ya, agar kita bisa berdiskusi seperti itu, dan untuk membawa diri kita menjadi orang yang terbuka gitu ya terhadap segala bentuk perbedaan yang ada di Indonesia, dan kita wajib untuk mensyukurinya. Dan sekali lagi itu juga sebagai tambahan pengetahuan untuk kita yang ada di Jawa, seperti itu. Baik, demikian akhir kata. Salam Nusantara, Rahayu.